bahwa apapun yang terjadi di diri kita niki tidak ada yang sia-sia, hatta itu dari sisi sesuatu yang menyusahkan batin kita. Rubin kejadian pondok pesantren Al-Khazini Sidoarjo ambruk. Di situ Allah memperkenalkan diri sebenarnya. Tidak apa semata musibah itu kalau kita lihat secara jamak-jamak ya itu musibah, tapi musibah itu ketika dipandang dengan mata batin itu artinya adalah Allah sedang memperkenalkan diri dengan sifat jalal, dengan sifat koharnya, denara dengan berbepun akal hebat membangun misalkan gitu ya. Nih saya perkenalkan diri, adik Musa beradab supaya kalian itu kenal saya. Yang mematikan siapa, yang mengokohkan siapa, kan menolain siapa yang benar-benar keimanannya. Jadi contoh le itu kanak-kanak santri pada ngaji, dia sedang sujud, dia sedang sholat, meninggal dunia, itu bukan sia-sia, nyawanya tidak sia-sia, itu syuhada selapun. Orang yang meninggal dunia tatkala dia thalabul ilmi syahid, jelas-jelas Rasulullah itu. No, boleh kita sedih, tetapi sebenarnya alam gaib itu dia tersenyum melihat. Nah ini secara mata batin. Nah, jadi dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya sudah takdir seperti itu. Tetapi tidak boleh kita katakan wah selaku takdir, salah itu cara berpikir. Makanya disebut takdir qadaro. Bisa artinya kan sesuatu yang harus kita lakukan secara ukuran yang normal, ya. Nah baru kita bertawakal terus terjadi sesuatu, itu namanya takdir. Mami, bapak, ibu, seluruh jamaah kaum muslimin muslimat, alhamdulillah dalam kesempatan malam Ahad makin niki yang penunggu sami dikican sehat walafiat sehingga boleh melinggih di tempat yang mulia niki untuk kita kembali menyegarkan ingatan kita, menyegarkan pemahaman kita agar semakin kita sering mutalaah maka kita lebih dekat dengan agama kita. Hadirin rahimakumullah, mengawali pertemuan tiang penunggu sami makin niki ngiring teberi kriok awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala icanin tiang penunggu sami kesempatan untuk terbaik kelak bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Rasulullah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين وخصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ إمام محمد الغزالي وسيدنا الشيخ العارف بالله ابن عطاء الله السكندري وسيدنا الشيخ ابن عجيب الحسيني ولمشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. بسم الله. Sekali sekali tiba seluruh para dermawan, mutasaddiqin, mutasaddiqat, nenek moyang kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ijanin keselamatan dalam kuburnya, diterima amal ibadahnya, mudah-mudahan tiap penunggu sami bareng bijajari bayi balok sampai era sampai kiamat senantiasa dalam keadaan
iman, Islam, tauhid kepada Allah, serta mudah-mudahan dikijan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, diangkat segala kesulitan kita. Ala hazinna wa ala kunatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, makin tiang iring pulungguh untuk terbaca kitab Iqadhul Himam kembali. Hadirin selang sekali ke pertemuan sajulu yang bacaan pulungguh kitab Fathul Mu'in, dan makin niki kita kembali kepada kitab Iqadhul Himam, yaitu syarah daripada kitab Hikam. Nah, ini kitab tasawuf, kitab akhlak. Nah, hadirin rahimakumullah, hadirin sekali dulu yang bacaan sampun liwat, adik saya tetap ingat bahwa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan wejangan tipa murid-muridnya sekaligus untuk kita pada la yushakkikannaka fil wa'di adam wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Nah, ini saya terbaca sa pertemuan sa piranan sendek teman buat Ramadan, sendek teman mulut ya. Janganlah ketidak terjadinya apa yang dijanjikan itu menyebabkan kalian itu ragu-ragu kepada Allah, meskipun waktunya sudah ditentukan, agar supaya itu jangan menjadi cacat pada mata batinmu. Wa ikhmadan linuri sariratika, dan jangan menjadi sesuatu yang memadamkan sarirahmu atau batinmu. Nah, yang perlu kami diingatkan, banyak kadang pengendang penuna setipa Allah Ta'ala seandainya kesampaian atau nyata-nyata tentang Allah Ta'ala baginda Rasulullah SAW janjian yang penunggu sami sopok janji pertolongan misal lagu ndik terjadi, ternyata sampai yang penunggu sami niki bilinan, maka sepanjang hidup kita jangan pernah itu membuat keraguan di dalam hati kita, sehingga nanti itulah yang akan memadamkan mata batin kita. Lamun pedot cahaya aten Bapak Ibu, maka itulah yang akan menjadi penghalang antara yang penggosami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi basirah mata batin, sarirah rahasia kehambaan kita ini, itu akan menjadi tempat musyahadah, tempat penyaksian kita kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala niki wujud arak, dan keberadaan Allah itu tidak akan bisa secara utuh, secara sempurna untuk kita kenal, pahami, lamun ndekna hidup mata batin kita. Nah, mata batin ini akan bisa mati lamun yang penunggu sami berdua penyakit ragu-ragu terhadap janji Allah. Itu ulas kecil sa kiranan. Wah, berdoa menendek man baik. Kabulan Allah Ta'ala hidup menendek doa hidup dah. Ragu dah terus niki. Nah, nyonya tanda aten niki melen redup niki. Ndak baik sampai mati, lalu mati nyala. Lagu lamun tak yakin, hakul yakin bahwa Allah Ta'ala itu pasti
memegang janjinya, dan memang Allah pasti tidak akan pernah ingkar janji. Dia tetap yang lihat dunia, insya-Allah lama li akhirat tahu tekican si Allah Taala, kesebuan si Allah Taala. Kita disimpankan oleh Allah, mungkin ada yang lebih baik. Nah, iya kita berdua keyakinan. Maka orang yang seperti itu dalam keadaan dia bermusyahadah, dia menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Penyayang. Nah, makin lanjutlah niki wejangan beliau sakebalu niki. Idza fataha laka wijhatun min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka. Apabila telah terbuka pengenalan kepada Allah, jadi wijhatun min at-ta'arruf, arah pengenalan kita kepada Allah sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka, maka kamu tidak perlu menghiraukan jika amalmu sedikit. Fa innahu ma fataha 'alaika illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika, maka sesungguhnya tidaklah Allah membukakan pengenalan dirinya kepadamu itu kecuali dia menghendakinya untuk dia memperkenalkan diri kepadamu. Jadi Allah Ta'ala niki perkenalkan dirinya kepada kita dalam berbagai macam bentuk cara nanti. Nah, lamun wah Allah Ta'ala kenalan diri enti 40 yang penunggu sami ya, dakan amal sekecil. Jadi ndek mesti gara-gara amal teluwe niki Allah Ta'ala reda untuk memperkenalkan diri kepada kita, sehingga ndek terpesimis. Wih, nak benar amal enggak ada pegawai sak pardu-pardu doang, si repot pegawai sak lain-lain. Tenang saja, tidak usah bimbang. Allah akan memperkenalkan dirinya kepadamu bahasa niki, dan tidak akan peduli terhadap amalmu yang sedikit bahasa. Yang penting amal itu ikhlas, amal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu syarat daripada diterimanya amal itu kan. Pertama, dia itu ikhlas, murni karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang kedua, ittiba, yaitu ikut tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lamun terima, nah peran memenuhi syarat nih ke, dah kan jas kecet amal ke nih ke, Allah tidak akan peduli. Kita tidak perlu pedulikan seperti itu. Ya, lamun Allah berkehendak akan memperkenalkan diri. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muridu 'alaika. Tidakkah engkau tahu bahwasanya ta'aruf, pengenalan Allah itu kepadamu, muriduhu 'alaika, itulah yang dikehendaki Allah kepadamu. Wal a'malu anta muhdiha ilaih, sedangkan amal itu yang kamu itu hanya sekedar sebagai persembahan atau bahasa titik imbal jasa lah, hadiah. Ini muhdika, yang engkau persembahkan kepada Allah. Wa inama tahdihi ilahi mimma huwa muridu alaik, dan bagaimana bandingannya dengan apa yang diberikan Allah kepadamu sedangkan Allah menghendakinya. Nah, arti Nabi jarin sebenarnya iman sesuai, namun tajaparan diri kita niki dengan beramal banyak niki kita sudah memberikan yang terbaik dan terbanyak kepada Allah, bukan. Jarin sebab syarat kita itu mendapatkan dikenal oleh Allah bukan karena amal kita, ya.
bukan sebab usaha kita, tetapi memang semata-mata Allah berkenan untuk mengenal kita. Lamun sa paran diri oleh amal terus mengenal Allah Ta'ala ika juma naran kan ya, terlalu kepedean, terlalu percaya diri, padahal nyatanya ini endoan lo itu tertolak si Allah Ta'ala. Yang terpenting adalah berbentan ke ulunggo sami neke kita mengenal Allah, ma'rifatullah dengan mata zahir kita, kenal Allah Ta'ala dengan mata kepala kita. Nabi sasita serminan ulunggo sami serminan ruwen alam jagat raya nike nggih, waktu ini berputar 365 jelo Bapak Ibu, wah ribuan tahun tidak pernah meleset sedikit pun. Beremberuan miliaran napiaran sel-sel yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita bisa bergerak, berjalan. Nabi sak kemelik Nabi sak jari usaha teniki berjalan dengan lancar gara-gara bergeraknya triliunan sel dalam tubuh kita bekerja. Anden mesin Allah Ta'ala dia teniki wah ngempok Ibu. Macam runtama enggak. Untung pabrik Allah Ta'ala. Pabrik doang nih ke ini ngempok panasan itu pira tahun kekadu pabrik ini kan dek nuwah turun mesin malik ibu doang turun mesin. Nah itu kita lihat dengan pandangan mata kepala kita sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah mengatur semua hidup kita niki. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan sunnallahil ladzi atqana kulla syai'. Itulah rupa-rupa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang menyebabkan sempurnanya segala sesuatu. Jadi Allah Akbar. Nah iya, jadi keluar dari lisan kita itu ucapan-ucapan syukur, ucapan pujian, ucapan takdis, penyucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah unil karya. Maka kita mengenal Allah itu artinya sudah kita makrifat kepada Allah. Kita tidak lagi melihat diri kita. Engkah tertelek ruan saya itu niki, itu niki saya nggak sama minum vitamin, saya nggak sama dokter, saya nggak sama mene, saya enggak. Kita sudah kembalikan kepada Allah yang mengatur semua hidup kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pada dirimu apakah kamu tidak melihat? Di perhatian diri bahasan ayat ini kan. Nah, surat Az-Zariyat. Nah, hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifat kepada Allah dengan mata batin. Nah, dengan mata batin ini karena Nabi, karena batin teniki awalnya itu fitrah suci. Nah, sehingga kesucian itulah yang akan kita bentuk dalam hati kita terus nih. Perbedaan mata batin itu ya mata batin yang merasakan kehadiran Allah, bahwa lamun dengan dia nara makrifat kepada Allah, dia kenal tipe Allah Ta'ala, bisa terjadi dia bisa mempertuhankan dirinya sendiri. Aku diri dia jadi nenek, jadi Tuhan. Firaun jarin, Haman jarin, Korun jarin, enggak? Nah, atau bisa saja mempertuhankan yang lain. Namun dia mempertuhankan diri, ini mempertuhankan orang lain.
Ada saat pertuhankan matahari, ada saat pertuhankan patung, ada saat pertuhankan nakaran ke roh-roh gaib. Nah itu kenapa seperti itu? Karena dia tidak bermakrifat kepada Allah, dia mengenal Allah Ta'ala. Maka terkisahan si Al-Quran berbentan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari mana Tuhan yang sebenarnya. Bulan, serap burung lah jadi Tuhan aja. Jelo, ya ini telah burung jadi Tuhan. Oh ternyata seluruh jagat raya ini ia berdua pengendali, yaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, ia terkadu terus ini dalam salat tanika. Sunnah hukum kita membaca itu ikrar kemakrifatan kita, pengenalan kita kepada Allah. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku ini kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Telang tuh itu jadi niki. Telang duan makhluk searah lejulun. Yang ada yang kita hadapkan, yang kita hadapi adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita berserah diri, inna salati wa nusuki, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. La ilaha illallah. Jarin mau mati, maka kita meninggal dunia dalam keadaan sebagai muslim yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga itulah yang membuat hidup kita tumakninah. Jarin iya tersebut oleh talqin ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena ia kenal saya sapia. Nika ya. Lanjutan dulu. Qultu, saya menerangkan, saya berkata bahasa pengarang kitab niki. Idza tajalla lakal haqqu ta'ala bismihi al-jalil atau bismihi al-qahhar wa fataha laka minha baban wa wijahatan lita'rifahu minha fa'lam anna Allah ta'ala qad i'tana bika wa arada ay yajtabiyaka liqurbihi wa yastafika li hadratih. Dalam bahasa kebun bawah, lamun wah pedas Allah Ta'ala ni ke, kalau keberadaan al-haq yang maha benar, artinya ki al-haq. Jadi sebutan Allah Ta'ala itu al-haq, yang hak, yang paling benar, itu nama lain daripada Allah. Kalau yang hak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menampakkan dirinya, tajalli bismihi al-jalil, dengan namanya al-jalil, sifat jalil, atau bismihi al-qahhar, atau dengan namanya al-qahhar. Al-jalil nabi artinya al-jalil. Al-jalil itu artinya agung. Jadi Allah Ta'ala niki menampakkan, memperkenalkan dirinya itu dengan sifat keagungan. Ndak bayangan Allah Ta'ala niki para manusia jak turun dengan langit kadu jubah belendeng. Laisa kamitslihi syai'. Allah den pada kanca apapun. Nah, cuman sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat, sifat, af'al, perbuatan Allah Ta'ala seagung, itu namanya Allah menampakkan sifat al-jalil, keagungannya. Au bismihi al-qahhar, atau Allah menampakkan
pengenalan dirinya itu kepada kita dengan namanya Al-Qahar. Saya ini Al-Qahar. Nah, seakan-akan begitulah menurut bahasa itu kan. Tapi kenal Al-Qahar yang maha perkasa, yang maha mengalahkan. Denara sing ada lawan denara lawan ini. Yang zat yang memaksa lamun wah berhadapan kanci Al-Qahar Allah Ta'ala denara tak ada, kita harus terpaksa untuk tunduk kepada Allah. Nah, jadi itu namanya Al-Qahar. Maka jika Allah sudah kita tahu, kita kenal dengan sifat Al-Jalil, sifat Al-Qaharnya itu, maka itu artinya pintu pengenalan itu sudah dibuka oleh Allah kepada diri kita. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu i'tana bika, dia sedang memperhatikanmu. Wa arada ayyajtabiyaka liqurbi, dan Allah menghendaki untuk memilihmu agar dekat denganmu. Nah, faltazimil adaba ma'ahu birridha wat taslim, maka tetaplah kamu itu dalam posisi penuh adab, beradablah kepada Allah dengan ridha wat taslim, dan penuh penyerahan diri kepada Allah. Nah, fa innahu ma fataha hadzal bab illa wa huwa yuridu ay yarfa'a bainaka wa bainahu al-hijaba, karena tidaklah Allah akan membukakan pintunya itu kecuali Allah menghendaki agar hijabnya itu terangkat antara kamu dengan Allah. Alam ta'lam anna ta'arufat al-jalaliyah, tidaklah kau ketahui bahwa pengenalan-pengenalan yang bersifat jalaliyah, keagungan Allah, walladzi awradaha 'alaika litakuna 'alaihi waridan, itu didatangkan kepadamu agar supaya itu menjadi warid bagimu, agar kamu bisa menghadap kepadanya. Makin penjelasan. Wal a'malul badaniyah, sedangkan amal badan, pegawaian awak teniki basen, anta muhdiha ilaihi, engkau yang mempersembahkannya, engkau yang memberikannya kepada Allah, litakuna ilaihi biha wasilan, agar supaya dia bisa menjadi wasilah, agar kamu bisa sampai kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, niki ada dua nggih cara Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya. Ada dengan sifat Al-Jalil, ada dengan sifat Al-Qahar. Nah, sehingga dengan sifat Al-Jalil niki ibarat raja. Raja niki Ibu lamun datang atau presiden kira-kira berbidak makin terdatangan niki Prabowo jok kebon bawa semel daja macam-macam. Sipan teniki sebulan-bulan kesipan nanin datang dua nih pada mana. Nah, itu namanya, ini contoh yang supaya bisa kita tangkap apa sih sifat Jalil itu yang ditunjukkan oleh Allah sehingga kita mengenal Allah. Itu namanya sifat keagungan, sehingga kita hormat, takzim, agung, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, timbul rasa tunduk kita kepada Allah. Maka lamun dengan nika merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat Al-Jalilnya Allah, dintok idat, dintok diri ini berasa berhadapan ini
datu dehe tuan tak berhadapan ini ngijit mentor niki kan di teman ketua niki baru tak berhadapan tuan. Nah itu kalau kita memandang ke sana bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, segala sesuatu ini besok fan, rusak semua, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal itu adalah hanya Tuhanmu, al jalali wal ikram, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan. Maka di tanah lamun masih merasa hebat, merasa gagah, merasa berarti dia teman kenal Allah Ta'ala. Nah, kemudian sifat qahar ini perkasa, ibarat komandan apa istilahnya niki lamun dengan perang niki panglima perang, ya kan, hebat, bisa mengatur siasat di narak bani lawan. Itu gambaran dari itu nih kan, orang itu memiliki sifat keperkasaan di dalam bani lawan. Nah, sehingga kalau itu yang terlihat oleh pandangan kita bahwa itu ini sedang berhadapan dengan zat yang maha perkasa, menonton hebat situ para diri, ternyata kita lemah, tidak berdaya, tebang penyakit sekecet, lumpuh lampah tebang lampah lumpuh nggak setewek kepek iman dia tahu kembe padahal piranan kebeli awak berbel sak pira kilo bau si tangkat. Ternyata Allah sedang memperkenalkan diri kepada kita dengan sifat al jalil dan atau al qahar. Ia bertajalli Allah Ta'ala, dia menyatakan dirinya Allah Ta'ala di kita. Lagu ini sabar-barak niki dia kena si pikiran, dia tersentuh si aten, penyakit sekedar penyakit jarin, lupa ternyata penyakit itu sebenarnya adalah sedang Allah tampakkan dirinya kepada kita. Nah, sehingga ada teparan. Nah, makanya di situ disebutkan pengenalan Allah yang bersifat jalaliyah nika itu teparan warid. Adik sanapi kita bisa menghadap kepada Allah. Lamun awak niki berbuat, beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, itu supaya kita memberikan suatu persembahan kepada Allah yang bisa menyampaikan diri kita kepada Allah. Nah, jadi narak dua cara terjarin makrifat itu akan ketemu perbenglekan Allah Ta'ala langsung dalam bentuk ujian-ujian, dalam bentuk peristiwa-peristiwa besar yang kita hadapi, dan kita masukkan dalam hati kita, kita rasakan keberadaan Allah. Tajalli jalal, tajalli koharnya Allah itu makrifat, kenal Allah Ta'ala. Lekan itu ibadah kita sambut perintah Allah, maka itu yang akan menyampaikan wasilan sebagai penyampai kita kepada Allah. Nah, bawon kena niki memang rumit, namun niki bahasa tasawuf niki, apalagi bahasa tuan sengke niki Bapak Ibu bahasa Arab, apalagi berumpen tanda olah Nah, fatib nafsan ayyuhal murid, maka harumkanlah jiwamu wahai si murid. Ini bahasan Ibnu Ajibah. Harumkan jiwamu wahai si murid, orang yang berkehendak menuju Allah. Bima yanzilu alaika min hazit ta'arufat al-jalaliyah wan nawazil qahriyah,
dengan apa yang diturunkan kepadamu berupa pengenalan yang bersifat jalaliyah, keagungan Allah, wan nawazil qahriyah, dan berupa peristiwa-peristiwa yang bersifat menundukkan. Wa mislu zalika, adapun contohnya, tapi yang contoh niki kal amrad, sakit, wal auja', sakit enak dengan niki, wasyada'id, penuh kesulitan, wal ahwal, susah payah, okay. Wa kullu ma yathqulu 'ala nafsi, dan segala sesuatu yang memberatkan diri jiwa kita, wa yu'limuha, dan merasa sakit jiwa kita, kal faqri, seperti kepakiran, wa dzulli, kehinaan dengan dan mensyukur lekan balik hina si batu dia jadi darah guna macam ni. Wa adhiyatul khalqi, dan menyakitinya para makhluk, wa ghairi zalika mimma taqruhu nufus, dan lain sebagainya yang tidak disenangi oleh jiwa kita. Fa kullu ma yanzilu bika min hadzal umur fahiya ni'amun kabirah, maka apa yang turun kepadamu itu berupa urusan tersebut, itu adalah nikmat-nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada hamba itu. Maka dinara sia-sia kan, iya sebutan ini kan, bahwa apapun yang terjadi di diri kita niki tidak ada yang sia-sia, hatta itu dari sisi sesuatu yang menyusahkan batin kita. Rubin, kejadian pondok pesantren Al-Khazini Sidoarjo ambruk. Di situ Allah memperkenalkan diri sebenarnya. Tidak apa semata musibah itu, kalau kita lihat secara jamak-jamak ya itu musibah, tapi musibah itu ketika dipandang dengan mata batin, itu artinya adalah Allah sedang memperkenalkan diri dengan sifat jalal, dengan sifat koharnya, dinara dengan berbepun akal hebat membangun, misalkan gitu ya. Nih saya perkenalkan diri, adik Musa beradab supaya kalian itu kenal saya. Yang mematikan siapa, yang mengokohkan siapa, kan menolahin siapa yang benar-benar keimanannya. Jadi contoh le kita kanak-kanak santri pada ngaji, dia sedang sujud, dia sedang sholat, meninggal dunia, itu bukan sia-sia, nyawanya tidak sia-sia, itu syuhada selapun. Orang yang meninggal dunia tatkala dia thalabul ilmi syahid, jelas-jelas Rasulullah itu. No, boleh kita sedih, tetapi sebenarnya alam gaib itu dia tersenyum melihat. Nah, ini secara mata batin. Nah, jadi dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah takdir seperti itu, tetapi tidak boleh kita katakan wah selaku takdir, salah itu cara berpikir. Makanya disebut takdir qadaro. Bisa artinya kan sesuatu yang harus kita lakukan secara ukuran yang normal, ya. Nah, baru kita bertawakal terus terjadi sesuatu, itu namanya takdir. Nah, ya. Arah sehingga disebutkan lihat nih ke tadullu ala quwwati sidqika. Nah, itu nanti ketika kita merasakan sakit, beban-beban itu sebagai nikmat yang besar, itu akan menunjukkan sebagai kekuatan kejujuranmu kepada Allah. Nah, iz biqadri ma ya'dhumu sidqu ya'dhumu ta'arruf. Sebab sejauh mana
besarnya kejujuranmu, besarnya kebenaran yang ada pada diri. Jarin asyaddukum bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal. Ingatlah bahwa orang yang paling besar bala cobaannya itu adalah para nabi. Kemudian berikutnya. Nabi paling belik. Maka ternyata kesuksesan kita dikenal oleh Allah itu bukan gratisan, tapi penuh ujian. Tapi ujian itu adalah sebagai bagi orang yang makrifat kepada Allah, dianggap sebagai nikmat yang besar. Nah, itulah kehebatan kalau orang itu arif billah, orang yang kenal kepada Allah. Dia tidak pernah sanksi, tidak ragu diri nanti. Berat Nabi Ayub nih kan, Nabi Muhammad bagaimana ujiannya betapa dahsyat. Nah, terus fal amsal, kemudian ujian berikutnya kepada para sahabat. Paling belik ujian. Terus bawaan Malik, para tabiin, terus sampai itu nih wah pire wah nih. Sekecek lah itu. Wa kana syaikhu syuyukhina Sayyidi Ali Al-Imrani, dan adalah syekh dari guru-guru kita yaitu Sayyidi Ali Al-Imrani. Nah, ini ada syekh bernama Sayyid Ali Al-Imrani, gurunya para guru, pasien Syekh Ibnu Ajibah nih, ya. Yusammiha Lailatul Qadar wa yaqulu Lailatul Hizah hiya Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Wa dzalika li ajli ma yajtanihi al-'abdu minha min a'malil qulub allati az-zarrah minha allati la az-zarratu minha afdalu min amsalil jibal min a'malil jawarih. Nah, sehingga diumpamakan ketika orang mendapatkan kesulitan, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian hidup. Nah, itu diibaratkan laksana orang mendapatkan Lailatul Qadar, Lailatul Hizah. Hizah itu artinya giliran. Ada yang dengan berdua senina 2, 3, 4. Itu digilir itu. Jadi itu ketepatan temau giliran itu bahasa. Oke. Nah, jadi itu termasuk min a'malil qulub, bagian daripada amalan hati, allati az-zarratu min afdal, yang mana bijinya itu sebiji saja itu lebih utama min amsalil jibal, daripada besarnya gunung, min a'malil jawarih, dibandingkan daripada amal awak teniki, amal raga kita. Jadi ketika kita mendapatkan ujian cobaan hidup, Allah tampakkan sifat jalal kepada kita, okay? Kemudian kita rasakan itu adalah nikmat dari Allah, maka itu laksana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ibarat berdua sebiji, lagu biji itu mengalahkan daripada amal kita yang banyak bagikan gunung. Nah, itu kelebihan amal batin Bapak Ibu. Jadi baun kalah awak, amal awak niki isi ate sekecet nih, sehingga arah dengan sakit pelu sakit nih kan, ya. Sekecet jadi amal niki kan beda kan dengan sehat si luwe amal kan. Tapi ketika dia merasakan sakit itu akan sekecet amal, tapi dia tersentuh dengan sifat jalal dan sifat koharnya Allah, maka itu lebih hebat daripada ketika dia sehat banyak gak dia amal ngono. Sehingga itulah hadis Rasulullah, hadis riwayat
Allah akan mencatat kebaikan orang yang sakit itu. Namun kerang sembahyang, kerang sholat berjamaah misalnya, tiba-tiba sakit dia di nembau datang jok masjid, maka selama dia sakit itu akan dicatat tajalli jalal arak tajalli jamali. Kedua, Allah menampakkan diri atau memperkenalkan dirinya melalui sifat-sifat keindahannya. Nah, itu baru tajalli jalal. Nah, ini tajalli jamal, jamali, yang bersifat keindahan. Beruan sifat keindahan Bapak Ibu. Nabi jak melek dan iki tebeng dan Allah Taala. Melek anak sak soleh, tebeng anak sak soleh. Melek balik tebeng balik. Melek kalau berhaji langsung cash lemak. Langsung ke setoran haji. Pokok apa Ustaz? Si dekayun niki terpenuhi insyaallah Taala. Kebalikan sabar. Maka saat itu Allah sedang memperkenalkan diri melalui tajalli jamalinya, keindahan dirinya. Nah, sehingga dengan sifat tajalli nikah, maka baun tetangga niki contoh-contoh. Seorang ibu kangen tipe anak. Orang tua yang sangat sayang sama anaknya. Saat itu namanya tajallinya Allah dengan sifat rahmannya. Allah menampakkan, memperkenalkan sifat rahmannya, sifat kasih sayangnya kepada anak tersebut. Lamun kenal si anak ni ke berembentan sifat jamalnya Allah yang diberikan kepadanya, maka anak itu menjadi anak yang sudah mengenal Allah. Lagu lamun den tahu diri sabar ni ke den wah ngaji paran ja dengan tuan sak bekangen ni ke adalah ya biasa-biasa saja. Bahkan dia tidak pernah merasakan berembetan kasih sayang orang tuanya itu jangke banting tulang selaku ni ke malik sampai sakit dengan tuan. Maka dia belum mengenal berarti apa siapa yang dia sembah sesungguhnya. Nah, kita perlu untuk mendidik anak kita niki memiliki hati yang hidup. Dia nak otak doan hidup, menotak doan hidup. Iya selalu akal jarin, ngakalan. Tapi lamun hatinya hidup, hati itu luas, lebih luas daripada lautan. Ya kan? Namun akal ini terbatas. Ini pecah akal kan? Pecah ini stres terjadi. Namun hati ini dia lapang terus. Ya. Nah, dan begitu seterusnya. Tangga turun gunung, tangga turun lautan, macam-macam itu. Disitulah Allah menampakkan sifat jamalnya. Menurut terus kita pikir nih kan. Nah, sehingga dengan kita merasakan tajallinya Allah, menampakkan dirinya Allah itu kepada kita melalui sifat jamaliyahnya, sifat keindahannya. Adik sak napi, adik sak tahu bersyukur. Hadis kudusi kan, malam yarda bi qada'i, saya tidak reda tiba ketentuanku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar kepada cobaanku, ujianku, walam yashkur ala na'mai, dan syukuri nikmat-nikmatku, fal yatlub robban siwaya, boyak tu Tuhan selain aku. Arah saya riwayat mengatakan fal yaltamis robban siwaya, cari sana Tuhan selain diriku. Mbito aja boyak Tuhan selain Allah untuk kita berlindung dan arah. Nah, ini sebenarnya mengarahkan kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelanjutan dulu. Nah, wa kana syekhina Maulaya Al-Arabi
Hadirin, Syekh Al-Arabi berbahasa, al-ujba kullal ujbi mimman yatlubu ma'rifatallah wa yahrusu 'alaiha fa iza ta'arrafa lahul haqqu ta'ala haraba minhu wa ankara. Al-ujba kullal ujbi, sungguh mengherankan, sangat mengherankan bahasa. Okay? Orang yang mencari jati dirinya untuk mengenal Allah Ta'ala, wa yahrusu 'alaiha, dan dia bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah, fa iza ta'arrafa lahu tatkala Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepadanya, haroba, dia lari, wa angkarahu, dia mengingkarinya. Kan itulah boya, betul boya Allah Ta'ala. Setiap saat Allah itu hadir dalam pada Muslim, ada Arab keluarga, ada adab bertetangga dan lain sebagainya. Nah, ini suka melanggar adab-adab kita kepada Allah sehingga Allah menghukumnya. Ini tebang terhukum si Allah Ta'ala. Ini lihat dunia, di mana lihat akhirat nih, baru lihat dunia dan kasih sayang Allah. Ya ruan menedoan nih panjang nih, coba mai linduran dulu sekali. Perintah terus tipa bumi sa ngompal nih ke begoyang sekecil tuh, bejoget sekali. Allah renjani muta sekecil lah. Fa yu'aqibul hak, artinya Allah Ta'ala niki menghukumnya. Wa yajhalu fiha, ternyata dia itu bersikap bodoh kepada itu, masa bodoh, tidak mau tahu, itu musibah ya musibah, wah lalu pelayu nih dan tidak jadi pelajaran. Fayaskhotu, seken menggerutu, wa yaqnutu, seken putus asa, wa yungkiru, seken ingkar. Fayazdadu minallah tardan wa bu'dan, maka dia akan semakin jauh terusir dari Allah dan semakin jauh. Ini namun dengan bermakrifat kepada Allah, ya ini saja apa salah kan, tersangsi ke Allah Ta'ala, terhukum ke Allah Ta'ala, kembali. Lagu lamun sak baru ni ke perajahan Allah Ta'ala, sifat jalaliyahnya itu ditampakkan, terus kita masa bodoh, berarti kita akan semakin jauh dari Allah. Ini kita pertama bahasa. Wa amal qismul ladzi huwa ta'dibun. Nah, adapun yang kedua yang berupa ta'dib, pendidikan. Nah, atau supaya kita disiplin kan, terdidik. Fa huwa alladzi yusi'ul adaba fa huwa alladzi yusi'ul adab fa yu'addibuhul haqqu ta'ala fa ya'rifuhu fiha. Dengan menyalahi adab tipe Allah Ta'ala, kemudian Allah mendidiknya, terdidik insya Allah Ta'ala nih. Jadi diberikan dalam bentuk ujian dan cobaan, itu didikan Allah Ta'ala nih kan. Okay? Nah, kemudian faya'rifu fiha, dia kenal, dia sadar kalau itu adalah didikan dari Allah. Wa yunabbihu disu'i adabi, dan dia ingat akan keburukan adabnya kepada Allah. Dan tahu diri nanti ya Allah akbar, aku salah oleh Allah Ta'ala nih. Dia nara adab ke jadi manusia. Wa yanhadu min ghaflatihi, dan dia bangkit dari kelengahannya. Fahiya fi haqqihi ni'matun fi mazharatin nikmah, maka orang yang seperti ini, ujian-ujian tadi itu akan menjadi nikmah dalam bentuk musibah bagi orang itu. Nah, jadi musibah itu bisa jadi nikmat bagi orang yang merasakan didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, wa amal ladzi hiya fi haqqihi ziyadatun wa taraqqin, dan adapun ya yang menjadi
haknya atau pengalaman batin seseorang itu yang menjadi bonus, ini tambahan atau tarakid, peningkatan derajat di sisi Allah. Fahuwa alladzi tanzilu bihi hadhihi ta'arufat min ghairi sababin fayarifu fiha wa yata'addabu ma'aha wa yataraqi biha ila maqamir rusukh wa tamkin. Ada orang itu diturunkan kepadanya pengenalan kepada Allah tanpa sebab. Jadi ndek narak sebab musibah, ndek narak sebab samano, tiba-tiba hatinya itu sudah kenal kepada Allah. Dia sudah istiqomah melihat kenyataan alam, kenyataan yang terjadi di hadapan kita ini, okay? Sehingga kita kenal keagungan Allah dan keindahan Allah nih, sehingga dia semakin beradab kepada Allah. Wa yataraqi biha ila maqamir rusuh, kemudian dia terus meningkatkan diri sampai kepada maqam rusuh, kemantapan iman. Nah, rusuh itu mantapnya keimanan, wa tamkin dan keteguhan iman. Nah, niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan okay, saat telu nika akan menjadikan diri kita itu adalah orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikehendaki niki isi pengarang kitab niki. Mudah-mudahan nggih yang perlu sami terdorong, tergerak hati kita untuk bisa terus berkenalan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sifat jalal maupun dengan sifat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, iki yang iring penunggu sami, mudah-mudahan sasekedhik niki arah hikmah yang bisa kita ambil dalam pertemuan yang penunggu sami malam niki. Ngiring kita tutup bersama-sama dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ilahana anta maqsuduna wa ridwana matlubuna, a'tina muhabbataka wa ma'rifataka innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian kurang lebihnya, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.